Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Imam, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kekuatan iman sehingga kita ringan langkah menuju masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hari ini waktu terbit itu jam 6:04, berarti kalau kita lebihkan 10 menit sampai 6:14 lah, masuk waktu syuruk. Kita udah bisa sholat syuruk. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari tahun 2008 Pak, mulai orang-orang di Amerika itu penasaran dengan satu ajaran Islam, yaitu memberi maaf atas kesalahan orang lain. Sampai mereka membuat jurnal, judulnya itu Forgiveness Research Looks at the Effect on Others. Saya tidak tahu juga artinya, pandai bilangnya. Pokoknya yang dengar kan mantap ustaznya. Supaya itu kesannya. Sampai orang itu berpikir, Bu ya, memangnya apa dampak memaafkan ini bagi kesehatan tubuh? Ke situ begini, Pak. Nah akhirnya Bu, mereka menggunakan alat, nama alat itu tomografi emisi positron Pak. Jadi kalau orang sekarang ini sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker termasuk, kalau masuk ke ruangan dokter di sana, dipasangkan alat ini di kepalanya sambil dokter itu melihat hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak saat itu. Kalau misalnya ada hormon kortisol dan adrenalin yang lebih besar di kepala kita, maka dokter langsung nembak aja, Bapak ada sakit hati ya sama orang. Karena itu rupanya Pak. Ke situ begini Bu. Dan ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh dokter Emoto. 5 menit marah, 6 jam kesehatan turun. Orang pendendam, imunitas tubuhnya mati. Orang suka sedih, dia bisa kena liver. Orang yang suka cemas, ginjalnya kena. Orang yang terlalu khawatir, kena saraf punggung. Disinilah diyakini oleh para dokter, 80% penyakit itu dari pikiran. Hanya 20% dari makanan. Nah, itu Pak ya. Jadi makanlah, mana-mana mau makanlah. Tapi ingat, jangan penyakit hati. Ini datang pasir ke rumah tetangga, dia tidak tidur malam. Baru kemarin merehab teras, baru bangun datanglah pasir pasang balai. Apalagi yang mau direnovasinya tuh. Cobalah Bang bayangkan pangkat suaminya ini cuman Bang eselon ini ya. Kok dari mana dia dapat? Datanglah suami. Alah, kok tidak korupsi dari mana? Itu banyak penyakit tuh Pak. Banyak penyakit tuh Pak. Nah ini yang banyak menyerang kita umat Islam tuh Pak. Karena iblis tahu ini yang bisa membuat kita hancur. Dari situlah dia bergerak. Nah 2 hormon inilah Bu, kita iri hati sama orang, kita hasad dengki sama orang, berawal dari situ semua Pak. Kemudian ajaibnya kata para dokter itu, kalau orang-orang yang pemaaf, tidak masuk hati dia dihina orang, tidak masuk hati dia direndahkan orang. Ingat saya Bu, ada seorang kiai diundang ceramah, datang dia sama muridnya, justru dikasih tuan rumah tempatnya di parkir sendal Pak, duduk. Ngamuk murid-muridnya, Pak Kiai kan diundang sini Pak Kiai, kok sampai dibiarkannya duduk di tempat sendal nih?
tuan rumah ini berbaik sangka sama kita, karena hanya kita yang mampu duduk di sini. Mungkin tamu yang lain enggak. Wah itu Pak, sempat ustaz-ustaz biasa macam-macam saya nih Pak. Ini hebat ya nih, awak diundang di sini lah, awak ditaruh balik lah lagi, nggak pulang tuh Pak. Sedang ada ustaz pun nggak dapat parkir mobil, nggak ceramah dia jadi malam tuh Pak. Macam itu Pak. Karena sindrom ini juga bisa menyerang para ustaz Pak. Karena dia biasa dimuliakan, dia dihormati, itu bahayanya. Ujian kemuliaannya ngeri Pak. Nah ini kalau sempat kita pemaaf, tidak ada masuk-masuk hati, kita dihina, direndahkan orang, hormon yang paling dominan di kepala kita juga dua, hormon serotonin dan endorfin. Itu Bu, kekuatan menenangkannya 100 kali lipat morfin. Tidak perlu pakai morfin Pak. Pokoknya masuk-masuk hati kita nih. Sedangkan Rasulullah aja yang Habibullah Pak ya, gila kata orang, dukun, tukang sihir, siapa kita Pak kok tidak bisa lah dihina orang. Harus kita balikin ke situ. Rasulullah aja Bu, yang Habibullah, Rasulullah azab dihina orang Pak. Netizen zaman dulu lebih parah lagi Pak, nampak orangnya langsung Pak, lain pedihnya tuh Pak, betul-betul ngeri itu Bu. Tapi Rasulullah tidak ada. Rasulullah harga diri itu Pak jauh, tidak ada dipedulikan Rasulullah Pak. Kalau kita kan kalau harga diri kena kita naik, Rasulullah harga diri kena tidak ada masalah, tidak ada, tidak peduli Rasulullah Pak. Makanya Rasulullah itu sampai umur 63 tahun tuh di akhir hidupnya, akhir hayatnya lah dia baru sakit Pak. Tapi kalau sebelum itu terkenal fit badan Rasulullah itu, padahal sudah pernah diracun oleh perempuan Yahudi Pak. Tidak termakan Bu, maksudnya itu aman aja fisiknya tuh. Nah kemudian Pak, kalau orang yang pemaaf tidak ada sakit hati sama orang, maka dia tidur tidak akan terganggu karena dia tidak ada membawa masalah tidur Pak. Orang yang tidak membawa masalah ketika dia tidur, maka keluar 3 hormon di kepalanya langsung malam itu juga, melatonin, setakolamin, agrinin, parofisin. Itulah yang membuat dia bangun, keluar HGH, human growth hormone, hormon awet muda Pak. Macam bapak ibu nih macam umur 18 tahun, 20 tahun, karena pemaaf Pak. Pokoknya jadi muda deh. Ini dimatikan lampu nih Bu, terang ruangan ini karena cahaya wajah bapak ibu. Padahal kurang tidur nih Pak di akhir-akhir Ramadan nih kan. Karena kekuatan memaafkan itu tuh Bu, itu tuh yang dahsyat ajaran dalam Islam. Yang kalau sempat orang Islam mengamalkan ini, dijamin badannya sehat dan kuat. Nah, kenyataan ini di mana kita nampak? Siapa yang semuanya ada di dalam diri dia ini? Tidak bisa kita ingkari Pak. Orang gila Pak. Nah, ini kalau fakta sekarang ya Pak ya. Orang gila. Orang gila tuh Bu ya, dia tidak pernah menjelekkan orang Pak. Nah, itu maka badannya sehat tuh. Saya kan waktu ceramah di RSJ Bu, masuk saya ke dalam tuh Pak. Ada enggak orang gila nih yang kena COVID Dok? Antivirus orang gila nih Ustaz. Mereka itu enggak ada penyakit yang bisa tembus kolesterol bagus semua, gula darah normal, jiwa aja yang sakit Ustaz. Karena mereka Pak enggak pernah menjelekkan orang. Terus qanaah Bu, apa aja dikasih makan diterima Pak. Enggak ada komplain kurang garam nampak nih Bang ya. Ini pedas betul, enggak ada Pak. Nasi basi aja dikasih dimakannya Bu. Qanaah dia. Sempat kita bisa meniru macam ini Pak. Allah itu kan ngasih pelajaran kita lewat sesuatu yang kita remehkan. Bukan berarti kita melecehkan ajaran kita, orang gila berarti kita, bukan Pak. Justru kita tuh dihinakan oleh orang gila. Itu Pak ya. Terus apa kata dokter lagi Bu? Mereka ini apa namanya nih, tidak ada yang jadi beban sama dia Pak. Disuntik dia Bu, ketawa dia, berapa lapang jiwanya tuh Pak. Tidak ada masalah sama dia. Tidak ada jadi masalah, ketawa dia dengan rasa sakit tuh.
Kadang tuh Ustaz terjatuh, berdengkang kepalanya, senyum dia. Cobalah tuh Pak. Pokoknya mereka itu Bu ya mengurus diri sendiri semua ya Pak. Itu yang harus kita pelajari itu Bu. Mereka tuh lebih mengurus diri mereka sendiri, sibuk dengan urusan mereka, tidak mau ikut campur urusan orang lain. Kan ini sebetulnya ajaran Islam nih Pak. Kalau mau kita sesehat orang gila, itu maksudnya Bu. Memang kokoh orang gila nih. Kalau soal penyakit seharusnya kan dia yang paling banyak penyakitnya Pak. Tidur tidak tentu, mandi tidak pernah, dililitnya tali kuat-kuat di tangannya nih Pak, tidak ada masalah sama dia, sampai bengkak tangannya itu tidak ada ngaruh sama dia Pak. Nah jadi itu ya Bu ya, di situ kita belajar dari fakta bahwa kalau jiwa kita ini lapang, tubuh kita akan sehat Pak. Sehingga Bu ya, di tiap rumah sakit di Amerika sekarang ini menyediakan satu ruangan namanya smiling room, kamar tersenyum Pak. Orang-orang yang parah penyakitnya dimasukkan ke dalam ruangan itu 60 menit satu hari untuk tersenyum. Karena kata Rasulullah, senyum itu adalah sedekah. Karena ketika orang tersenyum, hormon serotonin dan endorfinnya banyak keluar Pak. Jadi makanya orang itu menggabungkan jadinya, karena Rasulullah juga mengatakan senyummu adalah sedekah. Kalau sedekah berarti menyehatkan tubuh. Dimasukkanlah ke ruangan itu Pak. 60 menit satu hari rata-rata bisa sembuh orang karena senyum. Jadi hilangkanlah pencemberut tubuh. Jadi tapi kalau bapak pendiam itu tidak ada masalah Pak ya. Pendiam tidak ada masalah. Janganlah bapak paksa tersenyum. Takut ibu nanti tahu-tahu pulang ke rumah manislah senyum bapak. Ya Allah, ninggalkan perangai abang mungkin. Bertahun-tahun menikah tidak pernah macam ini. Toto pulang ngaji subuh ini senyum, bahayalah Pak. Jadi kalau memang bapak orang yang pendiam ya udah pendiam aja, tidak ada masalah. Yang penting hati lapang itu. Nah jadi Pak ya, orang-orang yang rajin tersenyum, orang-orang yang lapang jiwanya, selain ada kesehatan di tubuhnya, dampaknya di akhirat juga besar. Di dalam satu kitab ulama Pak, Iblis pernah menemui Fir'aun. Apa kata Iblis kepada Fir'aun? Kau kenal tidak sama aku? Kata Fir'aun, aku kenal, kau yang menyesatkan aku. Tapi aku akan bertobat, kata Fir'aun. Kata Iblis, jangan buru-buru kau bertobat. Karena kalau kau bertobat, kekuasaanmu akan hilang. Aku salut nengok kau Fir'aun, kau lebih hebat daripada aku. Aku sejak jahat aku tidak pernah aku ngaku Tuhan. Kau berani kau ngaku Tuhan, lebih kau daripada aku Fir'aun. Tapi tahukah engkau Fir'aun, ada orang yang lebih buruk daripada kita berdua. Siapa itu? Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang lebih buruk Pak. Itu di atas Fir'aun, di atas Iblis pula lagi Bu. Itu Pak, ngeri tak tuh Pak, kedudukannya itu Bu. Karena ini yang akan menghancurkan kita tuh memang itu Pak. Memang itu yang menghancurkan tuh. Makanya Pak ya, banyak rumah sakit itu, Bapak cek aja di sini. Saya bukan menuduh Bapak yang sakit jantung karena penyakit hati, bukan. Tapi Bapak aja introspeksi diri Pak, karena makanan atau karena penyakit hati. Kan Bapak yang tahu, kan Ibu yang tahu apa sebab sumber penyakit Ibu. Gitu. Sampai hari ini Pak, cukup banyak di rumah sakit orang mengidap penyakit EII ini Pak, emotional induced illness. Ada yang sesak napas, udah habis duit beberapa Bu. Tidak ketemu penyakit tuh Pak. Akhirnya dikasih dokternya kalau bangkit sesak pakai itu tuh. Saya bilang selagi Ibu masih busuk hati Bu, tidak pernah tenang menengok orang lebih daripada kita, terlalu berharap sama manusia, akhirnya kecewa. Penyakit sesak napas ini tidak akan pernah hilang. Itu penemuan Dr. Khalid Al-Zubair Bu, pakar jantung di Rumah Sakit Jantung Riyadh. Sampai hari ini masih hidup dokter tuh Pak. Bukunya sampai bestseller tuh mengenai penyakit yang ini. Sekapal pun duit tidak bisa sehat. Karena itu memang hati yang sakit Pak. Hati itu yang sakit. Nah kita kan banyak yang macam ini Pak. Dia datang kemana berobat Ustaz, tidak mau kurang. Kita tuh tidak mau introspeksi diri gitu. Saya mungkin pernah menyampaikan Bu ya, dahsyatnya ajaran Islam di Mekah dan Madinah sekarang ini Pak ya.
Dokter kalau udah tugas di Mekah rata-rata resign Pak, mundur. Tidak ada pasien. Rumah sakit di Mekah, Madinah tuh Bu ya, sepi pasien Pak. Ya betul-betul nggak ada orang tuh Pak. Orang sana tuh kan tak pernah sakit tuh Bu. Pas datang jamaah Indonesia lah hidup darah dokter sana Pak. Dia berguna ilmu kita ini. Karena orang Indonesia aja isinya Pak. Orang Indonesia ini penyakit hati Pak. Itu yang banyak tuh Pak. Penyakit hati ini Bu. Sampai di Mekah dibawa. Nah, yang paling besar yang menyebabkan penyakit orang Indonesia ini bakhil. Itu Pak, pelit. Bukan tidak sedekah Bu ya, tidak imbang. Pemasukan besar, sedekah kecil. Dan itu pun kalau tidak diumumkan, tidak akan nyumbang balik sudah tuh. Ada nyumbang besar Pak, tapi harus disebutlah nama nih Pak. Kalau tidak disebut agak lain ya. Saya tidak masalah disebut, tapi kan tidak enak kita. Kan inilah gayanya Pak kan. Kita tidak disebut tuh tidak ada masalah, tahu kita. Nah kan inilah. Cuman kan gimana dia, susah lah saya mau ngomong. Kan ini. Dari ketawa Bapak curiga saya nih Pak, rasa-rasa ada ya saya. Tapi memang Bu ya, kalau kita ngaji itu rasa-rasa kita aja yang kena tembak, padahal tidak ada Pak. Rasa dalam hati kita pas misal Bapak mendengar, ini macam aku ditembak Ustaz ini nampak. Ini pengurus ngasih tahu mungkin. Padahal tidak ada, demi Allah. Mana ada pengurus. Loh Ustaz, besok saya tolong sampaikan ini, demi Allah tidak ada. Cuman fakta di lapangan sering seperti itu Pak. Memang banyak yang seperti itu kan. Kadang-kadang donatur itu cerita ke saya gitu. Saya menyumbang Ustaz. Udah berapa hari saya tengok tidak ada nama saya. Saya tidak masalah. Kan ini. Saya tahu itu tidak perlu. Cuman apa nama? Kan inilah gaya Bapak ini Pak ya. Jelas saya macam ini. Kadang tidak jelas kalau tidak dibuat nama ini. Ustaz tidak tahu kita. Kan inilah Pak. Tapi kan Allah tahu Pak, jadi ya tahu saya. Cuman itulah agak tidak enak aja di kecil saya. Itu susah Pak. Jadi makanya Bu ya, itu kan termasuk penyakit hati itu Pak. Itu. Makanya ingat saya Bu ya, ulama-ulama dulu mengajarkan kalau ingin belajar ikhlas nyumbang pakai nama orang. Itu Pak. Dan banyak orang gagal Pak, tidak mau Pak. Banyak yang nyumbang tapi pakai nama orang, entah siapa namanya, sembarang masuk aja nama itu. Banyak orang tak mau. Akhirnya memang dibuatnya juga nama orang, tapi dia cerita juga jadinya Bu. Tahu enggak yang nama Pak Joni itu ada enggak daerah kita? Enggak ada Pak. Saya buat kemarin. Saya ada dikasih tahu sama Ustaz, kalau nyumbang pakai nama lain, itu untuk kita belajar ikhlas. Maka saya buat Pak Joni. Kan tidak ada alamatnya kosong. Memang tidak ada Pak Joni itu di sini. Kan? Susah Bu. Nah sementara Bu ya, orang-orang di Mekah itu ketika kita tanya Pak, apa kalian tidak ada sakit? Itu penasaran kita Bu kan, sampai berkeliling dokter mencari orang sakit di situ tuh Bu. Apalagi pas Covid di mana ada orang di rumah sakit Pak, orang di rumah semuanya. Tambah buntu dokter dibuatnya Bu. Bukan di rumah sakit orang-orang di Mekah Pak, di hotel dia Pak. Malah disendangkannya hatinya. Karena ternyata di hotel Pak, karantina di hotel, libur-liburan dia Bu. Kata mereka kami kalau sakit, yang pertama kami lakukan adalah membacakan Al-Fatihah di air putih. Itu ruqyah pertamanya. Tidak kurang penyakit kami wudhu, kami sholat sunat 2 rakaat. Belum juga hilang, kami sedekah lebih besar daripada biasa. Terus kalau kami duduk di masjid, kami tidak akan ngobrol kecuali perkara agama dan lebih sibuk membaca Al-Quran. Itu memang menjadi tren anak muda di sana. Mana ada yang buka HP? Cobalah tengok Bu ya, anak-anak Mekah, Madinah, Mesir, tidak akan ada yang megang HP di jalan Al-Quran. Itu yang buat badan mereka itu sehat walafiat tuh Pak. Kita di masjid ya HP dipegang Pak ya. Menjelang tarawih itu Pak agak muak nengok ustadznya sedikit, ada akhirnya nengok HP lagi. Itu penyakitnya itu Pak kan. Nah ini Bu, sumber penyakit yang sebenarnya itu ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain. Kita lihat Bu ya,
Kenapa Rasulullah menjadi orang yang sangat pemaaf? Allah yang menceritakan ke Rasulullah, nahnu naqussu alaika ahsanul qasas. Aku ceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik dalam Al-Quran. Inilah yang membuat Rasulullah itu kuat, Pak. Yaitu surat Yusuf. Nabi Yusuf ini dia tidak ada salah apa-apa dengan saudaranya, Pak. Dia tidak tahu sama sekali kenapa ayahnya terlalu sayang sama dia, tidak sayang kepada anak yang 11 ini. Sebabnya apa kata Bapak? Karena ibu Nabi Yusuf sama ibu anak yang 11 ini adik-beradik itu, Pak. Waktu itu masih boleh menikah dengan 2 orang perempuan bersaudara. Cuman kenapa akhirnya harus menikahi kakak dari ibu Nabi Yusuf? Karena adat waktu itu tidak boleh adik kawin sebelum kakak kawin. Tak boleh lompat. Sementara kakak dari ibu Nabi Yusuf ini jelek, Pak. Tidak mau Nabi Yakub sama kakaknya ini sebetulnya, cuman dia mau sama adiknya. Sementara yang mau nikahi kakaknya tidak ada, Pak. Itu mau tidak mau Nabi Yakub pasang badan, Pak. Karena tidak bisa nikah sama adiknya. Itu sejarahnya tuh, Pak. Itu terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi akhirnya menikahlah tanpa cinta dengan kakaknya yang bernama Lia. Tidak ada cinta itu maka bahaya, Pak. Nikah tanpa cinta ini ngeri, Bu. Makanya Rasulullah mengatakan menikahlah dengan yang sekufu, sama rasa. Tidak bisa, tidak, Bu. Iya, sama cinta. Kita ini kan dikasih oleh Allah getaran tuh, Bu. Kok suka aku sama dia, bergetar jiwa kita nih, Pak. Cuma kalau bapak ini banyak getarannya, Bu. Beda sama ibu. Makanya jangan dibilang ini yang kata Ustaz itu bergetar jantung saya. Bukan itu, Pak. Kalau bahasa Spanyolnya Amiral Ameria Variesta, bergetar ketika memandang pertama dan tidak jorok pikiran kita melihatnya, Pak. Itu yang cinta. Sayang aja yang ada gitu, Bu, kan. Apa yang terjadi kalau nikah tanpa cinta? Seperti Rasulullah menikahkan Zainab binti Jas, seorang bangsawan, dengan Zaid bin Harithah, mantan budak. Tidak nyambung, Pak. Karena Zainab mengikuti kata Rasulullah, nikah 10 tahun tidak ada merasakan kebahagiaan. Itu bahayanya nikah tanpa cinta. Karena wajah ini berpengaruh, Pak. Ada imbang-imbangnya gitu, Pak. Zainab cantik, disuruh Rasulullah sama Zaid, memang tidak mau, Pak. Ya, tidak bisa. Begitu juga Nabi Yakub, dari zaman Nabi Yakub aja, Pak, ya, tidak mau, tetap memilih yang cantik itu, Pak. Iya, betul. Kalau sempat ada orang bilang saya tidak penting istri cantik, Ustaz, asal solehah saya mau. Bohong tuh, Pak. Telanjur dapat aja mau diapakan lagi, Pak, kan? Bohong, yakin saya. Sudah dia ngomong tuh menangis sebetulnya itu, Pak. Macam mana lah sama ibu-ibu misalnya. Saya tidak penting suami ganteng, Ustaz. Yang penting dia soleh. Jangan usah bohong, Ibu. Jujur aja lah. Sedangkan Ustadz memilih ibu-ibu ini sekarang, Pak. Dia tengoknya, Pak, selain ilmunya ganteng enggak Ustadznya. Itu cerita yang nenek-nenek ini, Pak. Jangan salah Bapak lagi. Sama atuk-atuknya, Bu. Duduk di kedai kopi, orang tuh enggak tahu saya duduk situ, Pak. Apa dia orang tuh habis dengar ceramah subuh. Kau tidak setia sama aku lagi, kata atuk yang satu nih. Biasa kita pergi masjid itu berdua, kau udah pandai pergi sendiri. Aku ingat dia tukang masak yang baju merah tuh, aku ngintai itu. Itu juga ceritanya rupanya, Pak. Lupa bersaing, Pak. Karena masjid itu kan makan waktu itu, Bu. Kalau habis subuh tuh ada tukang masaknya, rupa atuk ini berebut itu. Pantas duduknya di pintu-pintu, Pak, tempat-tempat orang mau masak tuh. Ada. Sabar itu. Kita ngajinya santai ya, Pak. Ngaji untuk santai. Sabar tuh Memet. Pak Imam bilang dari itu Memet. Saya jangan saya nanti bawa. Jadi itu bukan kecondrongan kita itu pasti wajah dulu yang ditengok, Pak. Wajah dulu.
Akhirnya menikah dengan Lia ini tanpa rasa cinta, lahir anak ndak acuh Nabi Yakub, Pak. Sebanyak itu anak lain, Bu, ndak acuh dia. Kalau di harta ndak kurang karena Nabi Yakub memang dia peternak unggul, Pak. Jadi kalau untuk anak-anak cukup. Cuma karena rasa cinta tidak ada sama emaknya, sama anak-anak itu bawa. Ndak ada di. Begitu Nabi Yakub nikah sama Rahil, adik dari Lia, tumpah ruahlah cinta itu kepada Rahil. Cuman Rahil mandul. Nah, itu masalahnya awalnya, Pak. Rahil mandul, apa kata Lia? Aku memang buruk, tapi aku subur. Kau cantik, tapi kau mandul, apa gunanya? Oh, Rahil membalasnya dengan apa, Bu? Dengan memohon kepada Allah. Jadi dengan doa, orang mandul bisa tersembuhkan. Nah, tapi kalau betul-betul berpasrah diri kepada Allah ya Bu ya. Di Indonesia itu pernah terjadi, dia sepasang suami istri udah 6 tahun menikah, Pak, tidak dikaruniai anak. Akhirnya pergi dia ke androlog senior di Jakarta, dicek dua-duanya. Kata dokter, benih Bapak 0%, Pak. Secara medis Bapak tidak bisa punya anak. Kalau Ibu subur. Begitu dia mendengar vonis dokter tuh, langsung dia mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih dokter. Akhirnya saya tahu kenapa saya tidak bisa punya anak. Diterimanya dulu takdir itu, Pak. Setelah dia terima takdir itu, Bu, dia pulang ke rumah, dia senangkan hatinya, ya Allah, terima kasih kau telah menghibur jiwaku. Aku sudah tahu aku tidak bisa punya anak. Berikanlah aku rasa bahagia ya Allah, seolah-olah setelah hadir anak di rumah ini. Dia pengen itu aja, Pak, kasih aja aku rasa bahagia. Gara-gara itu tuh, Bu, 3 minggu kemudian, Pak, naik benihnya 30%. Setahun setelah itu punya anak dia, Pak. Itu siapa tuh, Bu? RB Sentanu, yang akhirnya dia buat buku Kuantum Ikhlas. Kekuatan tersembunyi dari sebuah keikhlasan. Itu, Pak. Ada kekuatan besar yang lebih besar dalam jiwa kita ini, yaitu keikhlasan. Ketika kita dihina orang, yang besar rasa kena itu kan jiwa. Setahun tidak hilang, itu makanya yang harus dikelola ini yang di dalam ini, Pak. Kita dipukul orang dari luar 3 hari hilang memarnya, Pak. Tapi kalau dipukul orang di dalam, mulut ini bisa mukul orang jarak ribuan kilometer, Pak. Bisa setahun tidak teguran orang dibuatnya. Itulah ngerinya kalau kena. Tapi kalau tidak pandai kita mengelolanya, ya jadi penyakit jadinya, Pak. Itu yang saya sebut tadi, penyakit hati itu, Bu, yang membuat fisik kita sakit jadinya. Nah, jadi kemudian begitu nikah sama Rahil, Rahil mandul, Rahil terus bermohon kepada Allah, Bu. Kesabarannya ini berbuah. Sekali lahir anak, tidak tanggung pula gantengnya, Pak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini tidak tahu, Pak, kenapa. Dia tidak tahu bahwa bapaknya nih pilih kasih, itu tidak tahu dia. Padahal Nabi Yusuf ini yang betul-betul macam anak emas betul. Kalau yang 11 ini kalian mau pulang mau tidak terserahlah. Tapi kalau yang ini betul-betul dijaga. Akhirnya Nabi Yusuf kena imbas dari kasih sayang bapaknya yang terlalu berlebihan, sehingga saudara-saudaranya dari pihak ini iri. Disitulah mereka rapat untuk membunuh Nabi Yusuf, Pak. Dibujuknya lah Nabi Yakub, kasihan kami nengok adik kami ini ayah, tidak ada kawan dia. Kami abang-abangnya inginlah membawa dia main-main. Oh enggak, kalau kalian mau pergi-pergilah, kalau anakku jangan kalian bawa. Kami jaga ya, lalai kalian nanti dimakan serigala anak aku nanti. Kami janji ayah, kami ini orang udah kuat-kuat dari kecil, tidak ada ayah perhatikan kami ini udah biasa kuat ayah. Oke lah, kalian bawa lah Yusuf nih. Tapi aku serahkan penjagaannya kepada kalian. Di situ Allah marah kepada Nabi Yakub, karena dia menyerahkannya kepada manusia, bukan kepada Allah. Nah, rupanya orang ini sudah berencana, Bu. Nabi Yusuf tidak tahu apa-apa, disuruh buka baju, masuk ke dalam ember nih. Dia pun tidak tahu apa salah dia, Pak. Itu kasihannya Nabi Yusuf tuh, Bu, ya. Akhirnya dimasukkan dia ke dalam timba, dimasukkan ke sumur, bajunya didarahkan dengan ternak, saudaranya pulang, acting, nangis-nangis. Betul kata ayah, kami akhirnya khilaf ayah, lalai dari menjaga Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Semoga keburukan kalian dibalas oleh Allah. Sejak itu Nabi Yakub nangis siang malam tanpa henti sampai buta matanya, karena nangis tuh, Bu.
Nabi Yusuf di dalam sumur itu kebingungan Pak, atas salah apa dia diginikan nih gitu. Itu kasihannya Pak ya, dia tidak tahu salahnya apa. Tiba-tiba ada orang mau ngambil air Bu, di sumur itu, bergantunglah Nabi Yusuf. Ditarik sama orang ini langsung dia, hadal gulam, ini anak muda. Kenapa dia berteriak seperti itu? Bisa dijual Pak, duit masuk nih. Dijualnya jadi budak Nabi Yusuf Pak, kepada penguasa Mesir. Dibeli oleh penguasa Mesir ini, tapi hebatnya Nabi Yusuf apa Bu? Tidak mau dia menceritakan siapa dirinya. Padahal dia anak orang kaya nih Pak. Artinya Nabi Yusuf itu Bu, bisa bahagia, dia terima aja takdir buruk itu dulu. Itu Pak. Bapak misal diponis dokter sakit, udah terima aja takdir itu dulu Pak. Mudah-mudahan kau hapuskan dosa-dosaku dengan sakit ini. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosaku. Udah bisa nerima takdir itu Pak, lebih gampang pengobatannya. Itu paling gampang mengobatinya lagi Bu. Terima takdir buruk itu dulu. Dibawa dia ke istana Raja Mesir ini, dipanggilnya, Zulaiha, mandikan anak ini bersih-bersih. Kemudian setelah dia dimandikan Bu, kau jadi pembantu di rumah ini. Jadi tugas kau di dapur aja, kau tidak boleh keluar. Diterimanya juga takdir tuh Pak. Anak orang kaya dijadikan pembantu. Ini kadang tinggi-tinggi itu Bu. Awak macam ini karena keadaan aja. Sebetulnya saya orang kaya nih Bang. Tidak usah tinggi-tinggi lagi Pak. Kalau kaya nak mau hidup macam ini, udahlah, tidak usah tinggi-tinggi. Kan banyak orang tinggi-tinggi Pak. Padahal hidupnya susah Pak. Tukang bangunan misalnya Bu cerita, saya sebetulnya punya ruko. Udah, tidak usah tinggi-tinggi. Kalau memang kaya lah, kan mau lah macam ini. Udahlah tuh, terima aja lah takdir tuh. Nah, kayak di penjara Pak ya, kan banyak orang-orang kaya pejabat. Ada mereka bisa lapang, terima aja takdir tuh langsung. Terima takdir tuh aman hidup kita. Nah, itu Bu ya. Misal saya ngisi setiap Sabtu ini nanti nih Bu di lembaga permasyarakatan. Berapa banyak pejabat saya jumpa, happy mereka di sana Pak. Karena apa? Terima aja kenyataan tuh. Udah, selesai. Bahkan kalau dari dalam tuh Bu, rata-rata berat mau keluar. Karena persaudaraan di sana tinggi jadinya Pak. Mereka ngumpulnya di masjid tiap hari. Saya asal mendengar cerita mereka, kalau keluar saya ada kan saya macam ini Ustaz. Sampai gitu Bu. Pengen kayaknya lama di dalam itu Pak. Karena di dalam itu kami rajin sholat, kami rajin puasa, jauh dari masalah. Justru lebih sehat-sehat Pak. Pejabat-pejabat yang dalam itu kena Bu ya, rata-rata wajah berbinar-binar Pak. Tidak ada wartawan, tidak ada LSM. Jangan kadang oknum-oknum itu Pak kan. Sakit kepala orang dibuatnya. Kadang Ustadz tidak dikasih dia Ustadz. Di fotonya jalan yang retak itu di zoomnya itu Ustadz. Diangkatnya berita besok. Biarlah habis kita dibuatnya. Jadi itu, jadi justru tidak ada masalah itu jadi aman. Jadi jangan dikira orang dalam penjara itu susah dia Pak. Kalau dia ke masjid dia senang hatinya. Nah jadi Bu, begitu Nabi Yusuf ini dijual, diterimanya takdir itu jadi pembantu dia, betul-betul tidak keluar dia dari dapur Pak. Sampai orang di ruangan lain tidak tahu bahwa ada pria tampan di dalam istana itu. Pas Nabi Yusuf umur 15 tahun, ketampanannya menjadi jadi Pak. Sampai Zulaiha, mak angkatnya sendiri, suka sama dia. Begitu suaminya pergi berburu dengan penasehatnya, diketoknya kamar Nabi Yusuf. Sampai dalam tu Yusuf, aku suka sama kau. Kau tidak usah munafik, kau suka juga sama aku kan. Jangan nyonya, suamimu sangat baik pada kau. Allah sub, tidak usah kau munafik lagi. Tahu aku, karena Zulaiha memang cantik Pak, dan tidak pernah disentuh oleh suaminya. Karena suami tidak punya kekuatan Pak. Itulah sejarahnya Bu ya. Jadi Zulaiha ini merayu Nabi Yusuf. Allah sendiri yang membukanya dalam Al-Quran. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau sama Yusuf. Yusuf pun mau. Itu Pak, aslinya tuh Yusuf pun mau. Tapi Allah yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Artinya syahwat kita ini bisa tertekan kalau memang kita yang minta tolong sama Allah Pak. Baru bisa tertekan nafsu. Bantai betul puasa Bu, memang tertekan nafsu kita. Pas berbuka naik nafsu ni balik Pak, makan banyak sampai ke masjid pun tak mau jadinya Bu. Karena sibuk berbuka. Cepat orang kamat marah dia ke gorin tu, lain kali besok agak lambat sikit nak kamat tu. Ibu kan berbuka di rumah baru, tak kan mungkin ditunggulah ibu ni Pak. Habis nasinya dulu, salah lauk 4, risoles 6, baru kamat orang. Enak betul.
Sering saya mendengar tuh Pak, gori masjid kena marah, iqamat cepat. Pas puasa-puasa sunat tuh Pak, ngamuk dia ke masjid tuh. Tak tahu orang puasa Senin Kamis nih. Cepat betul awak tuh kamat. Saya masih berbuka di rumah, tak mungkin pula dia lah ditunggu Pak. Ngapa dia marah? Sebetulnya Ustaz, dah lama kita kasih waktu Ustaz. Antara azan iqamah maghrib saja masih ada senggangnya. Dia makan kenyang-kenyang dulu Ustaz. Duduk dia dulu, semangka di kipasnya dulu, salah lauk. Dia pula yang mau kita tunggu. Betul juga. Itu Pak ya. Jadi Bu ya, begitu dia memaksa, Nabi Yusuf akhirnya lari. Lari, dikejar sampai di pintu, ditarik bajunya, pas pintu terbuka, pas suami Zulaiha ada. Difitnah langsung sama Zulaiha. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas bagi orang yang kau rawat dari kecil? Setelah dia besar dia rayu istrimu. Oh, kamu Raja Mesir nih Pak. Cuman penasehatnya bijaksana. Tunggu dulu Raja. Posisinya tadi Yusuf di depan. Kalau memang Yusuf yang mengganggu, seharusnya Zulaiha meronta-ronta, menarik-narik baju depan Yusuf sehingga kusut. Ini baju depan Yusuf tidak kusut. Coba tengok baju belakang Yusuf. Pas tengok belakang nampak robek. Istrimu yang telah mengejarnya. Kehebohan ini dengar orang di istana semuanya Pak. Akhirnya kata Raja Mesir, maafkan aku Yusuf. Aku yang salah, tapi tolong redam masalah ini, jangan sampai ada orang tahu. Rupa netizen dengar Pak, ribu-ribu tuh. Netizen istana itu dengar Pak. Sampai ke istri para menteri. Jadi yang terdengar sama istri menteri, Zulaiha naksir sama pembantunya. Banyaklah cemooh ibu-ibu sosialita itu Pak, kan? Nggak nyangka ya Jeng, seleranya rendah, masak sama pembantu mau, nggak banget deh kata yang lain lah. Itu gitu-gitulah nadanya Pak ya. Kalau ibu-ibu sosialita itu gitu kan. Sakit hati Zulaiha Pak. Waduh, ini tidak tahu orang ini mungkin wajah Yusuf ini seperti apa. Oh, diundangnya lah Mamak Rempong tuh Bu. Di istana. Kasih undangan, kita masak-masak di aula istana. Rebutlah orang terdatang. Acara makan bersama nih, tapi masak dulu. Dikasih masing-masing satu pisau, sayur-sayuran. Silahkan dipotong. Sedang asik memotong, dikeluarkannya Nabi Yusuf. Yusuf keluar kau jalan, waduh. Itu kalau di sinetron kan Bu, dikasih kipas besar, kan melayang lah Bu tuh Bu ya. Itu pakai drone di kamera depan, samping, belakang gitu Pak ya. Macam model. Disitulah saking terkesimanya ibu-ibu ini, dipotong-potongnya lah tangannya nih Pak. Hilang rasa sakit, saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ini malaikat nyonya, maafkan kami selama ini telah mengatakan seleramu rendah. Gini aja lah nyonya, kita bagi sama-sama aja lah Yusuf. Nah di situ Nabi Yusuf nyaris diperkosa Pak, dikasih pilihan. Kau mau melayani kami atau kami buat cerita kau telah mengganggu kami dan kau dipenjara. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada harus melayani mereka. Akhirnya difitnahlah Nabi Yusuf, masuk penjara. Bayangkan tuh Pak ya. Bagaimana hidup Nabi Yusuf tuh kena fitnah. Jadi kita tuh Pak difitnah orang tuh ya memang harus terjadi. Dan harus kita ingat Bu, di dunia ini tidak ada yang adil gitu. Jadi terima aja Pak. Bapak difitnah orang, terima aja. Karena yang maha adil tuh Allah Pak. Mana ada manusia yang adil? Pasti kita akan disakiti orang, pasti kita akan dituduh orang, pasti kita akan difitnah orang. Jadi jangan masuk-masuk hati. Nah setelah itu Pak, masuk penjara dari umur 15 tahun, keluar umur 27 tahun. Berapa lama di penjara itu? Diterima Nabi Yusuf takdir dalam penjara itu. Sampai akhirnya Raja Mesir ini bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Pening dia mencari tafsir mimpi, tidak ada yang tahu Pak. Teringatlah salah seorang yang pernah bersama Nabi Yusuf di dalam penjara, yang menjadi orang kepercayaan raja. Aku ingat satu orang di penjara Raja, pandai menakwil mimpi, namanya Yusuf. Yusuf anak angkat aku. Itu tidak tahu kami ayah, dia tidak pernah cerita Raja. Akhirnya pergi Raja ke penjara. Jumpa Nabi Yusuf, masih ingat kau sama aku Yusuf? Ingat Raja, aku masih mengingatmu. Aku ada masalah Yusuf. Aku bermimpi 7 ekor sapi kurus dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus.
Tidak ada sedikit pun dendam Nabi Yusuf, Pak. Diartikan ya, kalau kita matilah situ, tidak tahu. Pokok bahaya, percayalah, kena pokok sekali ini. Tapi Nabi Yusuf, artinya raja akan datang 7 tahun masa subur. Di saat 7 tahun masa subur itu pandai-pandailah menstok barang, gurun-gurun yang kering, usahakan agar bisa disuburkan. Karena setelah itu akan datang 7 tahun paceklik. Itu tidak ada dendam sedikit pun Pak Ain ini yang diajarkan Allah kepada Rasulullah. Jiwa Nabi Yusuf tuh Pak, tidak ada dia dendam-dendam tuh. Baru kata Nabi Yusuf, kalau kau berkenan raja, percayakan masalah itu kepadaku, karena aku orang yang mampu dan amanah menjalankannya. Jadi kalau kita tuh mampu mempromosikan diri boleh Pak. Itu dalam Islam nih Bu. Maka diangkatlah Nabi Yusuf jadi bendahara Mesir, tapi dengan syarat raja, tolong bersihkan kembali namaku. Sampaikan kepada ibu-ibu dulu, dia menuduh aku, tolong mereka mengaku bahwa aku tidak pernah menggoda mereka. Dipanggillah mak rempong tadi balik Bu. Tolak-tolak no, kan kau waktu itu yang mau, ngapalah aku, kakak yang nyuruh. Kayak gitu-gitu lah Pak kan. Akhirnya minta maaf lah semua. Kami bersalah, sebetulnya kami membuat fitnah kepada Yusuf. Ya, naik jadi bendahara Pak, diaturnya lah semua. Jadi Nabi Yusuf tiba yang berkuasa Pak. Dia pokok dipercayakan ngatur. Gurun-gurun itu berusaha untuk disuburkan. Setelah banyak, datang masa paceklik, rakyat dengan gratis mengambil makanan. Tidak perlu lagi dipikirkan selama 7 tahun paceklik itu. Di antara yang antri ngambil makanan itu adalah abang-abang Nabi Yusuf sendiri. Nampak sama Nabi Yusuf Pak, abangnya antri Pak. Dipanggilnya, itu yang 11 sini. Datangnya 11 tuh. Ada apa tuan? Karena adik-beradik cuma segini. Ada satu lagi tuan, namanya Bunyamin, dia tidak datang. Sini karungnya, diisi oleh Nabi Yusuf. Tidak ada dendamnya sedikit Pak. Tidak mau dia saudaranya antri. Tetap ingat dia, panggilnya. Kalau sempat tuh bapak Pak, mati kau sekarang, tengoklah, kena kau. Baru kau tahu siapa aku sekarang. Susah kita Pak. Nabi Yusuf Bu antri saudara oleh, artinya Pak, nepotisme itu memang tidak bisa dihapuskan. Keluarga itu tidak bisa. Misalnya Pak ya, bapak kenal sama pegawai di satu tempat mengurus itu, terus bapak datang, dia kenal sama Pak, maaf Pak ya, kita ikut antrian. Sakit tidak hati kita Pak? Paling tidak bapak pulanglah Pak, sini saya uruskan. Dia tidak antri, jadi tidak bisa Pak. Memang rasa persaudaraan itu tetap ada. Saya masalah udah pernah kena Bu. Saya jahit kain di tempat kawan saya, motong kaki celana. Tapi waktu itu belum motong lagi nih. Dia sedang mengerjakan kain, datang kawan akrabnya Pak. Bang, jahitkan celana aku dulu. Dibukanya celana orang yang dijahitnya itu Pak. Dijahitkannya celana kawannya nih. Setelah selesai kawannya pergi, saya tatarlah bapak ini. Tidak boleh kita macam itu Pak. Siapa yang dulu, itu kita dulu kan. Oh gitu ya Ustaz, ya salah lah saya nih. Besoknya saya mau motong kaki celana Pak. Pak, bisa tolong potong kaki celana sesuai dengan kajian kita semalam Ustaz. Mana yang dulu kita dulu kan Pak teman. Ini yang namanya temakan gaji itu Pak. Tidak bisa Pak. Jadi jangan kita iri. Dia orang-orang kampungnya jadi bawaan. Memang seperti itu Pak. Misalnya bapak jadi pejabat, tentu yang bapak bawa orang yang bisa nurut sama bapak, orang yang bisa tunduk sama bapak. Tidak bisa, tidak Pak. Tidak mungkin lah cari yang lain gitu Pak. Kecuali dia janji setia, itu beda Pak ya. Saya siapapun yang menjadi pimpinan Pak, saya tetap mengabdi. Itu baru oke Pak kan. Nah jadi kemudian Bu ya, ditanyanya ke abang-abang ini, besok tolong bawa adiknya yang satu tuh, karena yang saudara kandung Nabi Yusuf 2 itu Pak, Bunyamin. Bawa dia, kalau tidak kalian bawa dia, kalian tidak dapat makanan lagi. Oh iyalah, dibujuk-bujuk ya saudaranya, inilah ayahnya. Kalau kami tidak bawa Bunyamin ayah, kami tidak dikasih makanan. Oke, kalian bawa lah Bunyamin, aku titipkan Bunyamin kepada Allah. Nah disitulah Allah mengakhiri derita Nabi Yakub, karena telah menyerahkan anaknya kepada Allah. Tenang hati Nabi Yakub Bu. Pergilah mereka, nampak oleh Nabi Yusuf adiknya. Dipanggilnya semuanya, dikasihnya semua karung diisi makanan. Pas yang di adiknya ini diisinya emas. Pas pergi langsung dipanggil Nabi Yusuf, tunggu, aku kehilangan emasku. Adakah di antara kalian yang mengambilnya?
Tidak ada Tuhan, tidak mungkin kami mencuri, kau sudah baik sama kami. Kalau memang ada di antara kami yang mengambil emas itu, kami tinggalkan di sini, jadikanlah dia budak. Dia pura-pura dibongkar Nabi Yusuf lah. Dapat dia di kalung adik. Nah, ini adik kalian. Oh, tambah kuat nyesal orang nih, Pak. Dulu Yusuf kita gini kan, sekarang ini Bunyamin menangis-nangis lah 11 tuh, Pak. Mereka pulang, langsung disebut Nabi Yusuf, jangan takut, aku Yusuf abang. Oh, melepas rindu lah, Pak. Yang 11 ini pulang menangis-nangis, Bu. Ayah tertangkap Bunyamin, ayah. Nabi Yakub tenang, Pak. Aku yakin tidak terjadi apa-apa kepada Bunyamin. Coba kalian besok balik lagi. Berapa bulan lagi besok balik. Balik mereka ke tempat Nabi Yusuf. Ditengoknya Bunyamin dengan pakaian yang sangat bagus, Pak. Tuhan, ada apa dengan adik kami? Tidakkah kau jadikan budak? Kata Nabi Yusuf, coba pandang wajah aku, Bang. Masih ingat tak kalian pernah membenamkan anak kecil dalam sumur? Oh Yusuf, maafkan kami Yusuf. Kalian tak salah, Bang. Iblis yang telah menghancurkan kita. Itu, Pak. Kemana macam itu jiwa, Pak? Iblis yang telah memporak-porandakan kita. Tak ada masalah sedikit pun sama Nabi Yusuf. Kalau kita tanda kalian tak muka aku, azab kalian hari ini, aku buat tengoklah kalian. Aku ajar kalian. Bana-bana lah orang dibuatnya. Kalau sempat di pemerintahan buat kumutasi kau. Kau jauh kau. Kau Papua kau, tengoklah. Ku mutasi kau ke Papua, kau biar mati kau di situ. Azab berdenyut jantung orang dibuatnya, Pak. Kemana kalau bisa ku rekomendasi kau, nonjok kau sampai pensiun kau. Ndak stres kau, pangkat kau tinggi tapi meja kau kosong. Itu, Pak. Kita pendendam, Bu. Makanya banyak penyakit orang di Indonesia ini, Pak. Pendendam tuh, Pak. Itu isi rumah sakit sebetulnya, Bu. Kalau kita cerita tuh, Bu, di rumah sakit tuh, Bapak ada benci enggak sama orang? Itulah Ustaz. Rata-rata iya, Pak. Enggak ada enggak ya. Cek aja lah kesehatan kita dengan itu sebetulnya, Bu. Sudah itu minta ampun ke Allah, sedekah aja lebih besar daripada biasa. Itu obat yang paling manjur tuh, Pak. Akhir kata Nabi Yusuf, bawa baju aku ini, usapkan ke mata ayah. Bawa ibu kalian kemari. Pergilah orang ini pulang. Diusaplah baju Nabi Yusuf itu ke mata ayah. Langsung dia bisa melihat. Aku memang tahu Yusuf masih hidup. Aku terasa Yusuf masih hidup. Pergilah dia. Dibawanya lah istrinya Lia. Karena ibu kandung Nabi Yusuf sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin, Pak. Sampailah di istana itu. Langsung digendong oleh Nabi Yusuf, ayah dan ibunya. Padahal ini bukan ibu kandungnya nih, Pak. Didudukkannya di singgahsana. Inilah arti mimpi aku dulu, ayah. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan datang bersujud kepadaku. Bintang saudara kandung, saudara-saudara dia, bulan ibu, matahari ayah, datang kepadanya. Jadi bila bapak ibu menghilangkan dendam di bulan Syawal ini nanti, insya Allah bapak ibu akan sehat walafiat. Jadi dapatlah raih gelar takwa itu insya Allah, Pak. Tapi kalau yang belum bisa, nikmatilah penyakit itu dulu sampai hati rasa-rasa bisa menerimanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.